harus disadari oleh semua yang berada di dunia pendidikan. Anak-anak punya potensi yang berbeda-beda dan tidak boleh diseragamkan, justru harus ditumbuhkan. Karena itu saya sering bilang, jangan pernah menggunakan istilah mencetak, karena anak tidak untuk dicetak. Jangan mencetak generasi emas, memang pendidikan cetakan? Bukan, selalu menumbuhkan. Kalau menumbuhkan, keunikan yang ada di dalam tiap pribadi akan tumbuh dengan baik. Itu kira-kira begitu. Ya. Lalu yang dibutuhkan di sekolah adalah begini, bibit yang baik. Ini kalau misalnya analog sebagai perumpamaan tanaman, bibit yang baik supaya bisa tumbuh harus ada tanah yang subur. Betul ya? Nah, tanah yang suburnya di mana? Sekolah. Sekolah itu apakah TK, apakah SD, SMP, harus menjadi lahan untuk anak itu tumbuh supaya bisa tumbuh dengan baik sesuai potensinya. Lalu bibit baik, tanah subur, iklimnya harus baik. Kalau iklimnya tidak baik tidak bisa tumbuh. Yang bikin iklim siapa? Pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Nah, gurunya yang bagian merawat tidak boleh judgement begitu. Dan menurut saya di fase pendidikan usia dini tidak boleh anak-anak diharuskan bisa membaca dan menulis, tidak boleh. Itu masa bermain, betul-betul bermain. Biarkan anak-anak bermain. Nanti masuk SD baru mulai belajar menulis. Dan pengalaman saya pribadi, saya ini masuk TK umur 3 tahun, baru masuk SD umur 7 tahun, jadi 4 tahun TK-nya itu cum laude itu TK. Kalau kuliah itu kan makin cepat makin dapat cum laude kan, kalau TK makin lama itu makin cum laude. Jadi saya masuk TK 3 tahun di TK Aba di Dagen, kemudian habis itu masuk TK Masjid Syuhada. Dan saya baru belajar baca tulis itu SD kelas 1. Saya beruntung sekali. Kenapa? Orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk calistung waktu TK. Guru saya tidak pernah memaksa calistung di saat usia TK. Dan baru ketika SD, saya sering sampaikan kepada orang tua, jangan pernah takut anaknya tidak bisa baca tulis ketika TK. Jangan pernah takut. Kenapa? Ini contohnya nih. Alhamdulillah besarnya bisa baca dan bisa tulis. Ini contohnya nih. Nggak ada yang namanya terlambat belajar calistung. Justru itu kesempatan bermain yang harus dijaga. Jadi Zia, saya setuju. Kapan-kapan kamu bikin tulisan soal itu, biar jadi pengalaman buat semuanya ya. Oke, makasih Zia.